Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan nikmat Islam serta nikmat iman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata pelajaran fikih, yaitu membahas bab tentang sholat Jumat. Pembahasan atau subbab yang pertama yaitu mengenai pengertian sholat Jumat. Kita, khususnya kaum laki-laki, tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid pada setiap hari Jumat. Sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat zuhur dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara terperinci. Hukum melaksanakan sholat Jumat sendiri adalah fardhu ain bagi setiap laki-laki yang sudah baligh. Bagi orang yang telah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat zuhur, karena sholat Jumat bukan pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat merupakan sholat yang berdiri sendiri. Tetapi bagi yang sudah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak ada kewajiban melaksanakan sholat zuhur. Dalam sholat Jumat, hukum fardhu ain hanya wajib bagi setiap laki-laki setelah baligh. Di pembahasan yang kedua, ada dasar-dasar hukum sholat Jumat. Ada beberapa dasar-dasar hukum atau dalil-dalil tentang sholat Jumat, yaitu diantaranya yang pertama dari hadis Nabi SAW yang berbunyi, Inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallah wa huwa a'zamu indallahi min yawmil adha wa yawmil fitri. Yang artinya, hari Jumat adalah tuannya semua hari, dan bagi Allah merupakan hari yang paling agung. Di mata Allah, hari Jumat lebih agung dari hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalil yang kedua yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dan yang ketiga ada dari sabda Nabi SAW yang berbunyi, Riwahul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtamin. Yang artinya, pergi menunaikan sholat Jumat wajib bagi semua laki-laki yang sudah memasuki usia baligh. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Pembahasan yang ketiga mengenai syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Syarat wajib sendiri adalah ketentuan yang munculnya hukum fardhu ain melaksanakan sholat Jumat. Syarat wajib harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat dimulai. Sedangkan yang dimaksud syarat sah adalah ketentuan-ketentuan yang menyebabkan diterimanya sholat Jumat. Syarat sah sholat harus dipenuhi selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung. Di dalam sholat Jumat terdapat sebanyak 7 syarat wajib yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama adalah beragama Islam, karena tidak sah sholat Jumatnya orang kafir. Yang sah sholat Jumatnya yaitu orang yang beragama Islam dan beriman. Yang kedua, merdeka. Tidak sah sholat Jumat bagi hamba sahaya atau budak.
Yang ketiga, memasuki usia baligh. Namun bagi anak kecil yang sudah mumayyiz, sholatnya tetap sah karena belum diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, tetapi sangat dianjurkan untuk ikut serta sebagai pembelajaran. Yang keempat, berakal. Tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang hilang ingatan karena sakit gila, ayan, pingsan, dan mabuk secara terus-menerus. Yang kelima, laki-laki. Tidak wajib sholat Jumat bagi laki-laki yang belum baligh dan perempuan baik yang sudah baligh ataupun belum. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Bagi orang yang sakit, dikecualikan dari kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Yang ketujuh, yaitu menetap. Tidak wajib bagi orang yang bepergian ke suatu tempat yang tidak memiliki niat untuk menetap selama minimal 4 hari. Waktu bepergian juga tidak pada hari Jumat setelah sholat subuh. Jika memiliki niat menetap dan bepergian setelah selesai sholat subuh, maka wajib baginya melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya ada 4 syarat sah sholat Jumat yang mencakup yang pertama, pemukiman. Sholat Jumat dilaksanakan di masjid desa atau perbatasan suatu kampung atau pemukiman dalam wilayah administratif desa tertentu. Yang kedua, berjamaah dengan 40 orang jamaah. Tidak sah sholat Jumat jika jumlah jamaahnya termasuk imam sholat kurang dari 40 orang. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, yaitu mulai tergelincirnya matahari hingga memasuki waktu sholat asar. Namun, yang lebih utama adalah mensegerakan pelaksanaan sholat Jumat dengan tidak mengulur-ngulur waktu. Yang keempat adalah tidak terdapat 2 sholat Jumat dalam waktu bersamaan. Sholat Jumat di masjid dalam satu daerah sah hukumnya jika tidak didahului oleh sholat Jumat di masjid lainnya di daerah yang sama. Dikecualikan daerah yang sangat luas dan sulit untuk mengumpulkan. Dapat pula karena sebab lain seperti antar kampung saling bermusuhan atau berperang atau jauhnya jarak antara satu kampung dengan kampung lainnya, sehingga penduduk kampung tidak dapat mendengar azan Jumat. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai 2 khutbah Jumat. 2 khutbah Jumat dibaca sebelum pelaksanaan sholat Jumat dan khotib atau pembaca khutbah harus berdiri. Selain itu, di antara 2 khutbah disela-selai dengan duduk sejenak. Jika dalam pokok bahasan sholat dikenal dengan istilah syarat sah dan syarat wajib, maka dalam 2 khutbah Jumat ini dikenal dengan syarat dan rukun khutbah. Pengertian syarat sendiri yaitu merupakan perkara-perkara yang harus dipenuhi oleh seorang khotib dan menentukan sah atau tidaknya khutbah. Syarat ini di luar materi khutbah yang disampaikan. Dan pengertian rukun merupakan perkara-perkara yang harus dipenuhi dalam materi khutbah yang disampaikan dan menentukan sah atau tidaknya khutbah. Syarat-syarat khutbah Jumat yaitu 1. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. 2. Suci dari najis baik badan, pakaian maupun tempatnya. 3. Menutup aurat. 4. Berdiri bagi yang mampu. 5. Duduk di antara 2 khutbah dengan batas minimal sama dengan lamanya tumakninah dalam sholat. 6. Berurutan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. 7. Berurutan dengan pelaksanaan sholat Jumat. 8. Menggunakan bahasa Arab. 9. Jamaah yang mendengarkan minimal berjumlah 40 orang. Dan yang ke-10 dilaksanakan pada waktu yang sama dengan pelaksanaan sholat zuhur. Sementara rukun khutbah Jumat terdiri dari
5 perkara. Yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa taala dalam 2 khutbah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, berwasiat agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Dan yang kelima atau yang terakhir, membaca doa yang ditujukan kepada orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan pada khutbah yang kedua. Pembahasan yang kelima atau yang terakhir yaitu hikmah melaksanakan sholat Jumat. Hikmah yang pertama adalah melatih kedisiplinan. Banyak sekali hikmah pelaksanaan sholat Jumat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukannya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "As-salawatul khams, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadhanu ila ramadhan, mukaffiratun ma bainahun idza jatanabal kabair." Yang artinya, sholat 5 waktu dari sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, dapat mengampuni dosa-dosa di antara keduanya, selagi menjauhi dosa-dosa yang besar. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda yang berbunyi, "Man igtasala thumma atal jumu'ata fa shalla ma qaddara lahu thumma ansata hatta yafruga min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra wa fadlu thalathati ayyam." Yang artinya, siapa yang mandi kemudian pergi menunaikan sholat Jumat hingga imam selesai dari khutbahnya, kemudian ia sholat bersamanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang dilakukan di antara hari itu dan hari Jumat yang akan datang, serta akan ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Bazzar, Tabrani, dan Abu Dawud. Rasulullah SAW juga bersabda yang berbunyi, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli salullah syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara bidihi yuqalliluha." Yang artinya, di dalamnya terdapat waktu yang sangat baik bagi hamba muslim sementara ia sedang melaksanakan sholat. Jika ia meminta sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan kepadanya. Nabi SAW memberi isyarat dengan tangannya bahwa hal itu sangat mudah baginya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hikmah melaksanakan sholat Jumat yang kedua yaitu melatih tanggung jawab. Yang terkandung dalam kata fas'au dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9 secara bahasa memiliki arti bersegeralah kalian semua untuk bersiap-siap dan melaksanakan sholat Jumat. Pelaksanaan sholat Jumat memberikan hikmah bagi kita untuk menjadi orang yang berdisiplin. Orang yang berdisiplin pasti akan mendorong pada pencapaian kepribadian yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah berusaha sekuat pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk memenuhi tugas-tugas dan peran-peran yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang ada, baik ketentuan waktu dan standar yang harus dicapainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.